Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membiasakan lisan-lisan kita, membiasakan hati-hati kita, dan membiasakan anggota tubuh kita untuk senantiasa bersyukur. Kita gunakan lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan hati kita untuk meyakini kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan jasad kita, anggota tubuh kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Itu semua tentunya sebagai rasa syukur atas segala yang Allah telah berikan kepada kita dari nikmat yang zahir, nikmat yang nampak maupun nikmat yang tidak nampak. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan tentunya pada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Anak-anakku sekalian yang Allah muliakan, semoga Allah senantiasa menjaga kita, senantiasa memelihara kita, senantiasa melindungi kita dari segala macam keburukan, dari segala macam penyakit, di mana pada saat ini tentunya kita masih berada di masa atau di suatu waktu yang Allah sedang menguji kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah penyakit ini. Nah, anak-anakku sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran kita. Di pelajaran ini marilah kita memulai pelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih membahas tema tata surya. Tentunya tema ini cukup panjang dan pembahasannya masih sama dengan pembahasan subtemanya masih sama dengan subtema yang kemarin, yaitu tentang langit. Sekarang kita akan membahas Quran surat An-Naba, surat ke-78 ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa banaina fawqakum sab'an shidada." Dan kami ciptakan atau kami bangun di atas kalian. Bana wa banaina di sini maksudnya adalah membangun, dari kata bana ya bani, tapi bisa juga kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan ya di atas kita. Fauqakum sab'an shidada, sab'an 7 lapis langit, shidada yang kokoh. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi ingin menunjukkan kekuasaannya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah menciptakan 7 lapis langit yang begitu kokoh, yang begitu sangat luar biasa. Ketika berbicara tentang langit, anak-anakku sekalian, tentunya kita akan memikirkan sesuatu yang luas, sesuatu yang tinggi, dan sesuatu yang sangat luar biasa lah. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala ternyata menciptakan langit
yang begitu luasnya dan begitu tingginya, tanpa satupun penyangga yang menyangganya, atau tanpa satupun tiang yang berdiri antara bumi dan langit. Namun kita lihat langit yang tinggi dan begitu kokoh tetap berdiri kokoh di atas dan tidak jatuh ke bawah. Padahal sesuatu yang tidak memiliki tiang pasti akan jatuh. Nah, di samping Ustadz ini ada sedikit contoh. Kita lihat piring-piring ini, ya, ada 3 lapis. Namun di antara piring ini ada gelas yang menyanggahnya. Ketika kita ambil gelasnya ini, tentu yang di atas ini akan turun ke bawah. Nah, ini adalah ilustrasi bahwasanya hukum dasarnya sesuatu itu membutuhkan penyangga agar tidak jatuh. Contohnya, rumah ketika dia tidak memiliki tiang pasti akan jatuh. Atau atap rumah kita coba nggak ada temboknya kiri kanan, depan belakang nggak ada, pasti atapnya akan rubuh. Itu hukum dasarnya. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit yang ada di atas kita. Makanya kata Allah, wa banaina fawqakum, dan kami membangun, kami menciptakan di atas kalian sab'an, 7 lapis, bahkan bukan cuma selapis, bukan cuma 1 langit, ada 7. Dan di antara langit 1 dan langit kedua itu tidak ada tiang, namun tetap kokoh berdiri sesuai dengan yang Allah kehendaki, sesuai yang Allah inginkan. Itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini kita juga bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwasanya bagi Allah tidak ada yang sulit. Bagi Allah semuanya terasa mudah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menginginkan sesuatu, dia cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka sesuatu itu akan terjadi. Jadi Allah itu mudah melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan langit yang begitu luas, yang begitu tinggi, dan tanpa satupun tiang yang menyangganya, Allah mampu. Apalagi hanya menciptakan manusia. Apalah kita dibandingkan langit. Betapa kecilnya diri kita. Betapa kecilnya atau mudahnya Allah menciptakan kita dibandingkan penciptaan langit. Ini juga sebagai dalil untuk menjawab pertanyaan orang-orang kafir, orang-orang yang menolak bahwasanya tidak adanya hari kebangkitan. Karena teman-teman, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini bahwasanya tidak ada yang namanya hari kebangkitan. Tidak ada yang namanya hari pembalasan. Bahkan mereka mengatakan, bagaimana mungkin manusia yang sudah jadi tulang belulang bisa utuh kembali, bisa hidup kembali? Bagaimana manusia yang sudah terkubur di dalam tanah, bercampur jasadnya dengan tanah, bisa hidup kembali? Namun bagi Allah itu sangat mudah. Kita lihat saja langit yang begitu sangat luar biasanya. Allah bisa menciptakan langit 7 lapis itu dengan sangat mudahnya. Apalagi hanya menciptakan manusia yang sudah bercampur dengan tanah. Apalagi menghidupkan sesuatu yang pernah ada. Sesuatu yang tidak ada saja Allah bisa ciptakan. Langit dulu tidak ada, kemudian Allah jadikan. Apalagi hanya menghidupkan kita kembali setelah kita ada. Itu tentunya bagi Allah lebih mudah lagi. Karena bagi Allah tidak ada yang sulit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Ini juga menyadarkan kita bahwasanya kita sebagai manusia janganlah bersifat sombong, janganlah bersifat angkuh, takabur dan lain sebagainya. Karena kita hanyalah makhluk kecil yang dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang Allah telah ciptakan. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan bulan. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan matahari. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bumi dan langit. Kita adalah makhluk yang sangat kecil. Jadi apa yang harus kita sombongkan?
Jadi anak-anak sekalian, bukti juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan 7 lapis langit, yaitu peristiwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis ke langit ke-7. Pada saat itu Rasulullah ditemani oleh Jibril. Rasulullah sampai ke langit yang pertama, kemudian malaikat Jibril ditanya sama penjaga langit yang pertama, "Siapa kamu?" Jibril mengatakan, "Aku adalah Jibril." "Dan siapakah yang bersamamu?" "Yang bersama aku adalah Muhammad." Kemudian penjaga langit pertama mengatakan, "Apakah dia telah diutus?" Malaikat Jibril mengatakan, "Iya, dia telah diutus." Maka Nabi naik ke langit pertama dan bertemu dengan Nabiullah Adam. Kemudian Rasulullah naik lagi ke langit kedua, ketiga dan keempat, dan di setiap langit Rasulullah bertemu dengan para nabi. Nah, inilah yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan 7 lapis langit yang begitu luar biasanya. Yang Ustaz bilang lagi tadi bahwasanya Allah kuasa dan Allah mampu untuk menciptakan segala sesuatunya dengan mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga ketika kita lihat ayat-ayat sebelumnya, ini membantah betul bagaimana orang-orang yang tidak percaya atau tidak beriman dengan adanya hari akhir. Allah mulai surat An-Naba ini dengan menjelaskan perdebatan antara orang-orang kafir itu mengenai hari kebangkitan. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya. Anin naba'il azim, yaitu tentang hari, anin naba, tentang berita yang besar. Berita yang besar di sini adalah hari kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka saling berselisih, yang mereka saling tidak mukhtalifun itu mereka saling berbeda pendapat tentang adanya hari kiamat atau hari yang besar itu. Kalla saya'lamun, sekali-sekali mereka akan benar-benar tahu. Summa kalla saya'lamun, dan kemudian sekali-sekali mereka akan tahu. Alam naj'alil arda mihada, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka surat An-Naba ini dengan agar mereka mau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi itu terhampar, dan sampai dengan wabanaina fawqakum sab'an shidada, dan kami jadikan langit 7 lapis. Sudah 7 lapis kokoh lagi. Tadi kita lihat ini hanya ilustrasi kecil. Ini hanya sebuah piring, namun kita tidak bisa membuatnya dia berdiri tanpa ada yang menyangga. Ketika kita lepas, dia akan jatuh. Begitu juga ketika gelas ini kita cabut, maka yang di atas akan jatuh ke bawah. Namun dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menjadikan langit yang kokoh itu tetap berada di atas, tidak jatuh ke bawah, walaupun tidak ada tiang yang menyangganya, walaupun tidak ada tiang yang menahannya. Nah, itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran surat An-Naba ayat ke-12. Jadi ini menimbulkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kepastian akan terjadinya namanya hari kebangkitan. Kepastian bahwasanya hari kiamat, hari pembalasan itu benar-benar ada. Agar apa? Kita mempersiapkan bekal dari saat ini, kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi hari kiamat atau hari kebangkitan nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya bekal yang terbaik untuk hari kebangkitan adalah ketakwaan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, semoga dengan kita senantiasa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi jagat raya ini adalah tanda-tanda kauniyah Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kita saksikan di hadapan kita. Untuk apa? Untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sebagai bekal untuk hari yang besar, yaitu hari kebangkitan. Cukup sekian dari Ustaz. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.